Laporan Praktikum Botani Umum, Morfologi Akar dan Batang, Davina Ramadhani dengan NIM 2502006, dosen pengampu, Cisalmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Morfologi tumbuhan merupakan bidang kajian fundamental dalam ilmu botani yang mempelajari bentuk, struktur, dan pola organisasi organ-organ tumbuhan, dengan batang dan akar sebagai dua organ vegetatif utama yang memiliki peran vital dalam kehidupan tanaman. Batang berfungsi sebagai sumbu utama yang menopang organ-organ tumbuhan di atas permukaan tanah dan menjadi jalur transportasi antara akar dan daun. Sedangkan akar berperan sebagai organ penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, serta memberikan jangkar mekanis bagi tumbuhan. Keragaman morfologi batang dan akar yang sangat luas di alam mencerminkan kompleksitas adaptasi evolusioner tumbuhan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mulai dari habitat akuatik hingga gurun yang ekstrim, pemahaman mendalam tentang morfologi kedua organ ini sangat penting tidak hanya untuk keperluan taksonomi dan identifikasi spesies, tetapi juga untuk aplikasi praktis dalam bidang pertanian, kehutanan, dan konservasi biodiversitas. Sattler dan Rutisauer 2022. Batang sebagai organ aksial tumbuhan menunjukkan variabilitas morfologi yang sangat tinggi, baik dalam hal tekstur, bentuk, ukuran, maupun pola pertumbuhan dan percabangan. Berdasarkan teksturnya, batang dapat dikategorikan menjadi batang herba yang lunak dan berair, batang berkayu yang keras dengan kandungan lignin tinggi, serta batang semi kayu yang memiliki karakteristik di antara keduanya. Modifikasi batang merupakan fenomena adaptif yang penting, di mana batang dapat termodifikasi menjadi struktur khusus seperti umbi batang, rizoma, stolon, batang memipih, atau batang berduri untuk memenuhi fungsi tambahan seperti penyimpanan cadangan makanan, reproduksi vegetatif, atau pertahanan terhadap herbivora. Akar sebagai organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah memiliki peran krusial dalam penyerapan air dan mineral, penjakaran tumbuhan, serta dapat berfungsi sebagai organ penyimpanan dan bahan fotosintesis pada kasus-kasus tertentu. Sistem perakaran tunggang dan serabut. Atkinson et al. 2021. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati dan memahami morfologi akar, seperti tipe akar, tunggang dan serabut, rambut akar, ujung akar, dan cabang akar. Mempelajari morfologi batang seperti bentuk luar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. Alat yang digunakan yaitu pisau, gunting, tisu, alat tulis, dan buku gambar. Bahan yang digunakan yaitu batang tanaman monokotil, batang tanaman dikotil, akar tanaman monokotil, dan akar tanaman dikotil. Cara kerja. Dalam praktikum ini, cara atau prosedur pelaksanaannya dimulai dari penyiapan peralatan yang dibutuhkan dan pemahaman tentang morfologi batang dan akar agar memudahkan proses pencarian tanaman atau tumbuhan yang sesuai. Kemudian, jika sudah ditemukan batang atau akar yang dimaksud, dilakukan pemotongan batang atau pencabutan akar dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu, lakukan pengamatan morfologi dan gambar setiap morfologi di buku gambar. Hasil. Berikut adalah hasil dari tanaman atau tumbuhan yang kami dapatkan. Pembahasan. Pada gambar tersebut memperlihatkan berbagai jenis tumbuhan dengan karakteristik morfologi batang dan akar yang beragam. Dari segi struktur batang, dapat dibedakan antara batang yang herba atau lunak dan kayu atau keras. Tanaman seperti rumput Israel, bandotan, meniran, bayam, serta purtimalu memiliki batang lunak, berwarna hijau dan mudah patah. Sebaliknya, tanaman seperti asoka, bunga kertas, jambu biji, dan bonsai menunjukkan batang berkayu yang keras, tebal, dan mampu menopang struktur tanaman dalam jangka waktu lama. Batang berkayu memiliki jaringan xilem yang berkembang baik, sehingga memungkinkan pengangkutan air lebih efisien dan mendukung pertumbuhan tinggi tanaman. Dari segi arah tumbuh batang, beberapa tumbuhan memiliki batang tegak,
seperti bayam, meniran, dan bandotan yang tumbuh lurus ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari optimal. Ada pula yang menjalar atau merambat, contohnya rumput Israel dan putri mango, yang batangnya tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Rosanti 2018. Sementara itu, dari sisi morfologi akar, perbedaan utama terletak pada jenis akar tunggang dan serabut. Tanaman seperti asoka, jambu biji, bayam, dan putri malu memiliki sistem akar tunggang, di mana terdapat satu akar utama yang tumbuh ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar kecil di sekitarnya. Akar tunggang ini berfungsi menancapkan tanaman dengan kuat ke dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Jenis akar ini banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil, sedangkan tanaman seperti rumput Israel, bandotan, dan beberapa herba lain memiliki sistem akar serabut, yang terdiri atas banyak akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang tanpa satu akar utama yang dominan. Akar jenis ini lebih dangkal, namun mampu menyerap air dari lapisan tanah permukaan dengan lebih cepat. Utami et al. 2023. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa morfologi batang dan akar saling berkaitan dengan adaptasi lingkungan dan cara hidup tanaman. Tanaman dengan batang menjalar dan akar serabut cenderung hidup di permukaan tanah yang lembab dan terbuka, sementara tanaman dengan batang berkayu dan akar tunggang kuat lebih cocok tumbuh di lingkungan yang kering atau membutuhkan penopang kuat. Dengan demikian, variasi bentuk batang dan akar mencerminkan strategi evolusi tanaman dalam mempertahankan diri, mencari sumber daya, serta beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Saran: sebagai bentuk evaluasi, untuk praktikum kedepannya disarankan agar tidak lupa untuk melakukan pengambilan video sebagai bentuk dokumentasi dari setiap tahapan yang dilakukan, sehingga nantinya dapat menjadi bahan laporan praktikum yang lebih lengkap. Berikut lembar daftar pustaka. Cukup sekian, terima kasih semuanya.